Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang Chi-square data statistik dengan SPSS. Oke, yang pertama kita mulai dari konsep dasar chi-square. Jadi, konsep dasar chi-square itu adalah uji statistik untuk membandingkan data observasi dengan data yang diharapkan guna mengukur kesesuaian atau hubungan antar variabel kategorikal. Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah perbedaan antar hasil yang diamati dan hasil yang diharapkan terlalu besar sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan dapat ditolak. Prinsipnya dengan menghitung selisih kuadrat dari frekuensi yang diamati dan diharapkan, lalu membaginya dengan frekuensi yang diharapkan, kemudian menjumlahkannya. Oke, lanjut ya. Konsep inti dari chi-square, perbandingan data. Membandingkan data aktual observasi yang ada dengan data teoritis atau data yang diharapkan. Lalu, uji hipotesis, menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antar variabel. Pengukuran kesesuaian, mengukur seberapa cocok data yang diobservasi dengan model yang ada. Lalu, hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel digunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorikal. Berikutnya ada syarat penggunaan. Data yang digunakan adalah data kategorikal atau nominal. Sampel diambil secara acak dan observasinya independen. Frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel tidak boleh terlalu kecil. Umumnya tidak ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 1 dan tidak lebih dari 20% sel memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Berikutnya ada dasar-dasar hipotesis. Pengujian hipotesis adalah teknik untuk menafsirkan dan menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Teknik ini membantu menentukan data sampel mana yang paling mendukung klaim populasi yang saling eksklusif. Hipotesis 0, H0. Hipotesis 0 adalah asumsi bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi. Hipotesis 0 tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian kecuali jika ditolak. H0 adalah simbolnya dan diucapkan dengan sebutan H0. Hipotesis alternatif H1 atau HA. Hipotesis alternatif adalah kebalikan logis dari hipotesis 0. Diterimanya hipotesis alternatif mengikuti penolakan hipotesis 0. H1 adalah simbolnya. Berikutnya ada tujuan uji chi-square. Uji chi-square menguji apakah hasil observasi sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jika data yang dianalisis berasal dari sampel acak dan variabel yang ditanyakan merupakan variabel kategoris, maka uji chi-square merupakan uji yang paling tepat. Uji chi-square paling umum digunakan untuk menganalisis data jenis ini. Jenis analisis ini bermanfaat bagi peneliti yang mempelajari data responsi survei. Penelitian ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari riset pelanggan dan pemasaran hingga ilmu politik dan ekonomi. Jadi, chi-square ini bermanfaat banget loh untuk dipakai di survei, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang nilai signifikansi dari uji chi-square. Nah, jadi di uji chi-square ini ada yang namanya nilai P. Dalam uji chi-square adalah ukuran statistik yang membantu menilai pentingnya hasil pengujian. Di sini P menunjukkan probabilitas. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai P, uji chi-square berperan. Nilai P yang berbeda menentukan jenis interpretasi hipotesis yang berbeda. P yang kurang dari 0,05 interpretasi hipotesisnya berarti ditolak. Sedangkan P yang lebih dari 0,05 interpretasi hipotesisnya berarti diterima. Konsep probabilitas dan statistika ini berkaitan erat dengan uji chi-square. Probabilitas adalah estimasi sesuatu yang paling mungkin terjadi. Sederhananya, probabilitas adalah kemungkinan suatu peristiwa atau hasil dari sampel. Probabilitas dapat mempresentasikan data yang besar atau rumit. Statistika melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Di sini aku udah tampilin data-data yang bakal kita masukin ke SPSS. Nah, jadi L itu sebagai laki-laki dan P itu sebagai perempuan. Jadi di sini kita pakai data jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Nah, laki-laki itu dilambangkan 1 kodenya, terus perempuan itu kodenya 2. Nah, terus di sini juga ada sama SMA, sama S2 juga. Nah, kalau SMA itu dilambangkan kodenya itu 1, terus diploma itu 2 kodenya, terus S1 itu kodenya 3, terus S2 itu kodenya 4. Jadi di sini kita akan menguji pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat pendidikan.
Di uji chi-square ini kita butuh sekitar lebih dari 30 data. Karena kita emang butuh data yang banyak untuk di chi-square ini sekitar 30-an sampai lebih. Oh iya, data di chi-square ini acak ya, jadi kayak nggak harus berurutan, tapi terus kayak acak aja datanya, dan kita tuh bakal banyak datanya. Jadi kode untuk jenis kelamin sama kode untuk tingkat pendidikan. Nah, data-data ini bisa kalian masukin di Excel ya. Kita bakal menuju ke SPSS. Biar mudah aja ya teman-teman, data yang sebelumnya aku tampilkan tadi kita buat dulu di Excel, baru nanti salin ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita pertama itu buka variabel view dulu. Nah, jadi di variabel view ini, yang pertama di name itu kita buat JK. JK itu adalah singkatan dari jenis kelamin. Yang kita tadi, yang laki-laki sama perempuan, kita singkat jadi JK aja. Selesai. Setelah kita buat JK di name, itu nanti dia bakal otomatis sendiri tuh kayak itu. Di type, white, sama decimal itu bakal otomatis keluar sendiri, muncul sendiri angkanya. Setelah dari ini, kita lanjut ke label. Nah, di label ini kita buat jenis kelamin. Nyesuaiin sama si name, yaitu JK tadi. Jadi kita buat jenis kelamin. Setelah buat jenis kelamin di label, kita pencet yang values ini. Nanti bakal muncul ada titik 2, name. Nah, di values ini kita buat kode dari si jenis kelamin yang satu. Nanti setelah kita pencet yang bagian values titik 2-nya, yang bagian pinggir itu bakal muncul kayak gini tampilannya. Nah, terus di values ini kita masukin kode dari si jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Nah, kodenya jenis kelamin tadi kan laki-laki tadi kan 1, jadi kita tulis di value 1, terus kita buat labelnya itu laki-laki. Nah, selesai, ini udah. Terus kita pencet dulu ADD yang pertama. Kenapa? Karena di sini kan kita punya dua variabelnya, yaitu variabel jenis kelaminnya kan, ada laki-laki sama perempuan. Setelah kita pencet ADD, nanti dia tuh bakal muncul tampilannya gini. Nah, udah, kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu perempuan. Kodenya perempuan tadi itu 2, terus labelnya berarti kita buat ya perempuan. Nah, seperti yang sebelumnya, sudah selesai, kita pencet lagi ADD setelah kita buat labelnya. Nah, nanti setelah kayak gini, baru kita pencet OK. Nah, nanti dia munculnya gini valuesnya, laki-laki sama perempuan itu tulisannya. Nah, setelah dari sini, itu kita lanjut ke tingkat pendidikan. Nah, itu kita bisa buatnya itu pendidikan aja, biar nggak terlalu panjang. Nah, kalau pendidikan tadi itu kan kita punya 4 data ya, yaitu dari SMA, diploma, S1, sama S2. Nah, jadi kita kasih label lagi, nama lagi di labelnya. Nah, di bagian label ini kita bisa buat lengkap, yaitu tingkat pendidikan. Sebenarnya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Nanti di values kita buat lagi yang kayak nambahin kode laki-laki sama perempuan. Nah, di sini tingkat pendidikan kita tambahin kodenya 1, 2, 3, 4. Jadi pokoknya di name itu kita pencet lagi yang di pinggir itu bakal muncul yang titik 3. Nah, muncul tampilannya gini. Nah, terus baru deh kita masukin dari yang pertama dulu, yaitu value 1 sebagai yang menjadi kode dari. Udah, kita ketik SMA, langsung kita ADD kayak tadi.
Nah, terus lanjut terus, begitu pun selanjutnya, seterusnya. Itu yang kedua, kode yang kedua, yaitu untuk label diploma. Oke, setelah itu kita add yang diploma. Setelah di add, lanjut ke values yang ketiga, yaitu 3 ini sebagai kode untuk S1. Terus setelah kita add, lanjut lagi ke values yang keempat, yaitu untuk S2. Setelah semuanya lengkap dari kode 1, 2, 3, 4 dari SMA sampai S2, baru kita nanti kita pencet OK. Setelah kita OK, nanti bakal muncul tampilannya gini. Nah, terus ini tuh di bagian variable view. Nah, setelah di variable view ini kita buat, nanti kita bakal lanjut ke data view selanjutnya. Nah, di data view ini kita bakal dia tuh bakal muncul gini, JK sama pendidikan, karena kita udah buat kan tadi di variable view. Nah, di bagian JK ini itu kita salin kode untuk jenis kelamin laki-laki sama jenis kelamin perempuan. Nah, di pendidikan ini itu kita salin kodenya si tingkat pendidikan tadi. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, biar kita mudah, itu kita tinggal salin aja. Kita pindahin data yang kita masukin ke Excel tadi ke si SPSS. Jadi JK ini sebagai kode dari jenis kelamin, si laki-laki sama perempuan. Nah, terus tingkat pendidikan itu ya kita masukin salinan kode untuk tingkat pendidikan yang 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, setelah datanya udah kesalin semua, kita pencet yang analyze ini. Nanti bakal dia banyak pilihannya keluar. Itu kita pencet descriptive data, terus kita pencet closable. Nanti muncul tampilannya gini.
Nah, jenis kelamin JK ini kita masukin ke kolom pertama. Terus setelah itu baru tingkat pendidikan yang ini kita masukin ke kolom kedua. Selesai, kita baru lanjutin ke statistik. Nah, statistik ini bakal muncul tampilannya gini. Nah, di sini itu ada yang tulisannya chi-square itu kan di kotak ini. Nah, nanti yang chi-square itu kita centang. Setelah itu kita pencet continue. Nah, setelah itu baru deh kita pencet OK. Terus outputnya udah keluar deh. Ini dia output dari hasil uji data statistik kita pakai chi-square. By the way, teman-teman pada sadar nggak? Ternyata pakai uji chi-square ini cepet juga ya datanya, karena step by stepnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi untuk sebelum ini kan ini udah di output nih. Nah, ternyata buat dapetin output ini ternyata caranya tuh mudah banget. Pertama, setelah kita masuk ke variable view, itu kita buat yang name, terus labelnya itu kita masukin jenis kelamin sama kodenya, terus yang data tingkat pendidikan sama kodenya. Nah, terus baru kita nanti pindah ke variable view, kita salin datanya itu untuk data jenis kelamin, terus data tingkat pendidikan yang kode-kodenya itu. Nah, terus nanti kita ke analyze, terus dari analyze itu kita ke deskripsi statistik, terus nanti kita pencet yang crossable, terus nanti muncul tampilan yang kayak tadi. Nah, terus kita masukin ke JK itu ke kolom pertama, terus tingkat pendidikan ke kolom kedua, terus nanti kita pencet yang statistik, nanti bakal keluar kayak banyak kotak-kotak itu. Nanti yang tulisan chi-square itu kita centang, terus kita pencet OK, terus outputnya keluar. Ternyata semudah itu pakai chi-square ini. Dan ternyata semudah itu, dan dengan pakai SPSS untuk melakukan uji chi-square ini, outputnya otomatis langsung keluar sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini kita bisa langsung aja ya baca outputnya. Jadi uji chi-square yang kita lakukan ini itu adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Dengan kita mengumpulkan responnya sebanyak 33 kan, lebih dari 30 data kan. Terus kita ngumpulin data itu secara acak. Seperti yang udah dibilang di awal, kalau semisal nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, berarti ada hubungan. Tapi kalau semisal nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti nggak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang.
Nah, di bagian jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation ini, di sini kita bisa lihat pendataan untuk jenis kelamin sama tingkat pendidikannya. Nah, jadi di bagian ini tuh untuk totalnya untuk laki-laki itu dari tingkat pendidikan jenjang SMA sampai S2 itu ada 25 laki-laki, sedangkan kalau untuk perempuannya itu ada dari tingkat SMA sampai S2-nya itu ada 8 orang. Nah, itu total menyamping, terus ada juga total ke bawah. Nah, kalau untuk itu kan total menyamping. Nah, kalau total ke bawahnya ini campuran ya antara laki-laki sama perempuan gabungan. Itu SMA ada sekitar 5 orang, terus diploma ada sekitar 3 orang, terus yang S1-nya ada sekitar 23 orang, dan S2-nya ada sekitar 2 orang. Jadi sehingga total yang kita kumpulkan itu ada 33. Nah, kita kumpulin datanya itu secara acak. Nah, sebelumnya itu aku ada bilang soal nilai signifikansi kan, kalau dia misalnya dia di bawah 0 atau dikurang dari 0,05 sama lebih dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat nilai values-nya itu dicek di chi-square test. Itu kita bisa lihat achievement-nya itu di atas ya, di atas 0,05 karena di situ 5,48. Terus nah, dari data ini kita bisa lihat kalau achievement signifikasinya itu di atas 0,05 karena di sini 0,548. Nah, terus yang itunya values-nya itu nilainya 2,121. Jadi, dari hasil uji data statistik chi-square ini, kita bisa tarik kesimpulan karena nilai signifikansinya itu 0,548 dengan data keseluruhan data kita itu 33. Nah, itu berarti menunjukkan kalau nilainya di atas 0,05 kan signifikansinya berarti itu menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Jadi nggak ada pengaruhnya atau nggak ada hubungannya antara si jenis kelamin sama tingkat pendidikan seseorang itu. Di bagian chi-square test ini kita juga bisa lihat di bagian likelihood ratio-nya itu value-nya sebesar 1,979, terus achievement-nya juga di atas ya, 5,77, itu di atas 0,05. Terus ada juga bagian pada bagian linear bilinear association-nya itu sebesar 4,40, terus nilai signifikansinya juga 5,77. Itu menunjukkan kalau semuanya itu lebih dari 0,05, yang berarti nilai P signifikansinya itu menunjukkan memang nggak ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan pendidikan. Nah, berdasarkan dengan data ini juga jenis kelamin itu nggak berpengaruh secara statistik dengan tingkat pendidikan seseorang. Nah, seperti yang udah aku jelasin juga ya teman-teman, kalau misalnya signifikansinya itu kurang dari 0,05 berarti ada hubungan signifikan antara jenis kelamin seseorang sama tingkat pendidikan seseorang. Nah, kalau berarti karena di sini kita dapat signifikansinya itu di atas 0,05, berarti ya nggak ada pengaruh antara tingkat pendidikan seseorang sama jenis kelamin. Jadi walaupun di sini tingkat pendidikan laki-laki itu lebih banyak ya kan dibanding perempuan, tapi itu nggak menunjukkan kalau itu memiliki pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Jadi chi-square ini kita menggunakan dua variabel, yaitu jenis kelamin ya kan. Nah, ada laki-laki sama perempuan variabel kita. Nah, terus untuk datanya kita itu ada 4 data di sini. Itu data tingkat pendidikan SMA, tingkat pendidikan diploma, terus tingkat pendidikan S1 dan tingkat pendidikan S2.
Nah, dengan masing-masing kita urutin kodenya itu ya 1, 2, 3, 4 untuk tingkat pendidikan. Terus kalau yang jenis kelamin itu 1, 2 untuk 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi chi-square ini tuh mudah banget pakainya, simple. Terus dan kalau untuk chi-square ini kita perlu banyak data. Karena kan kita kayak minimal kayak 30-an lebih data itu kita perlu. Terus variabelnya kita mungkin butuh lebih dari 1 ya variabelnya. Nah, terus di sini juga ada sekitar 75% kan di chi-square testnya itu tuh nunjukin kalau yang uji data chi-square kita itu belum terpenuhi. Jadi harus hati-hati terhadap data ini. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.